Dalam diskursus ketatanegaraan global, konsep laicite sering menjadi rujukan sekaligus subjek perdebatan. Ini adalah prinsip fundamental yang mendefinisikan hubungan antara negara dan agama di Republik Prancis. Dalam video ini akan menyajikan pemahaman mendalam mengenai laicite, mencakup 4 pilar pembahasan. Pertama, definisi dan prinsip. Kedua, akar historis dan evolusinya. Ketiga, implementasi dan kontroversi kontemporer. Dan keempat, analisis komparatif yang objektif dengan konteks Indonesia. Laicite adalah prinsip konstitusional yang menegakkan pemisahan institusional yang ketat antara negara dan organisasi keagamaan. Fondasinya ditopang oleh 2 pilar yang saling melengkapi. Pilar pertama, netralitas absolut negara. Prinsip ini berarti negara Perancis tidak hanya netral, tetapi juga buta terhadap agama. Negara secara hukum dilarang mengakui, memberi gaji kepada pemuka agama, atau memberikan subsidi kepada institusi keagamaan manapun. Implikasinya, ruang publik yang dikelola negara seperti kantor pemerintahan, pengadilan, dan yang paling utama, sekolah negeri harus penuhnya sekuler. Simbol-simbol keagamaan tidak diizinkan untuk ditampilkan oleh pegawai negeri saat bertugas atau oleh siswa di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah untuk menjamin kesetaraan mutlak bagi semua warga di hadapan hukum dan layanan publik. Pilar kedua, jaminan kebebasan berkeyakinan. Di sisi lain, laicite melindungi secara penuh kebebasan individu dalam ranah privat. Setiap warga negara memiliki hak absolut untuk percaya, tidak percaya, atau mengubah agamanya. Negara menjamin kebebasan beribadah dan berekspresi secara keagamaan di ruang privat dan komunitas. Selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum, negara melindungi rumah ibadah sebagai properti kultural, namun tidak mencampuri urusan internalnya. Untuk memahami mengapa Prancis mengambil jalan sekularisme yang begitu radikal, kita harus menelusuri sejarahnya yang panjang dan penuh gejolak. Sebelum revolusi 1789, Prancis berada di bawah Ancien Regime, di mana gereja Katolik merupakan pilar kekuasaan yang menyatu dengan monarki. Gereja memiliki hak istimewa yang sangat besar, seperti menguasai sebagian besar tanah, memungut pajak, dan mengontrol seluruh catatan sipil mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian, serta memonopoli pendidikan. Revolusi Perancis menjadi titik ledak perlawanan terhadap aliansi tahta dan altar ini. Para revolusioner memandang dominasi gereja sebagai penghalang bagi kebebasan individu dan berkedaulatan rakyat. Namun, jalan menuju pemisahan total tidaklah mulus. Di bawah Napoleon Bonaparte, Concordat 1801 dibuat sebagai upaya kompromi. Negara mengakui beberapa agama, termasuk Katolik, Protestan, dan Yahudi, bahkan memberi gaji kepada pemuka agamanya, namun menempatkan mereka di bawah kontrol negara yang ketat. Perjuangan mencapai puncaknya pada akhir abad ke-19. Undang-Undang Jules Ferry pada tahun 1880-an menjadi tonggak penting dengan menetapkan sistem pendidikan publik yang gratis, wajib, dan yang terpenting sekuler. Pelajaran agama dikeluarkan dari kurikulum sekolah dan digantikan dengan pendidikan moral dan kewarganegaraan. Akhirnya, pada 9 Desember 1905, lahirlah Undang-Undang Pemisahan Gereja dan Negara. Undang-undang inilah yang menjadi klimaks dari perjuangan seabad lebih, secara resmi membatalkan Concordat 1801 dan melambangkan laicite dalam bentuknya yang modern dan tegas seperti yang kita kenal hari ini. Di era modern, penerapan laicite menghadapi tantangan baru, terutama dengan meningkatnya keragaman agama dan budaya di Prancis akibat imigrasi. Hal ini memicu perdebatan sengit mengenai interpretasi laicite itu sendiri. Dua legislasi menjadi pusat kontroversi. Pertama, Undang-Undang tahun 2004 yang melarang pemakaian simbol-simbol agama yang mencolok oleh siswa di sekolah negeri, yang secara luas dilihat menargetkan pemakaian jilbab oleh siswi muslim. Kedua, Undang-Undang tahun 2010 yang melarang penutup wajah penuh seperti burqa atau nikab di seluruh ruang publik. Para pendukung undang-undang ini berargumen bahwa kebijakan ini penting untuk melindungi nilai-nilai republik, seperti kesetaraan gender,
dan untuk mendorong integrasi sosial. Namun, para kritikus berpendapat bahwa laicite telah bergeser dari prinsip netralitas menjadi alat untuk menekan ekspresi agama minoritas, sehingga mengancam kebebasan individu yang seharusnya dilindungi. Perdebatan ini menunjukkan bahwa laicite bukanlah konsep yang statis, melainkan terus dinegosiasikan dalam lanskap sosial yang berubah. Setelah memahami kedalaman laicite, analisisnya dalam konteks Indonesia menjadi relevan. Perbedaan antara kedua negara sangat fundamental, berakar pada filosofi dan sejarah pendirinya. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukanlah pengakuan terhadap satu agama, melainkan penegasan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai moral dan etis yang bersumber dari kepercayaan kepada Tuhan. Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 secara eksplisit menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Ini menciptakan model negara yang unik, bukan negara sekuler model Prancis yang memisahkan total agama, dan bukan pula negara teokrasi yang didasarkan pada satu agama. Model Indonesia adalah simbiosis mutualistis, di mana negara mengakui, melindungi, dan bahkan memfasilitasi kehidupan beragama melalui institusi seperti Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah. Sejarahnya pun berkebalikan. Laicite lahir dari trauma konflik melawan dominasi satu institusi agama. Sebaliknya, Pancasila lahir dari proses dialog dan konsensus para pendiri bangsa yang beragam untuk mengintegrasikan dan mengharmonisasikan keragaman agama sebagai fondasi persatuan. Oleh karena itu, penerapan laicite secara langsung di Indonesia tidak hanya tidak relevan, tetapi juga akan meniadakan dasar filosofis dan kontrak sosial yang menjadi fondasi berdirinya negara. Sebagai kesimpulan, laicite adalah jawaban historis, politis, dan kultural Perancis terhadap tantangan spesifiknya. Ia adalah model separasi atau pemisahan. Di sisi lain, Indonesia melalui Pancasila telah memilih jalurnya sendiri, model harmonisasi yang mengakui peran sentral agama dalam kehidupan publik sambil menjaga persatuan dalam keragaman. Memahami kedua model ini secara mendalam bukan untuk menentukan mana yang lebih superior, melainkan untuk memperkaya wawasan kita tentang berbagai cara untuk sebuah bangsa menata hubungan kompleks antara negara, agama, dan warga negara. Saya Danadiaksa Rifat Ramadan dengan NIM 131250153, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, mengucapkan terima kasih.